Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka. Ini part keberapa ya? Part ke-7 ya. Kemarin kan terakhir per 6, sekarang part 7. Oke, semoga ini gak jadi 2 part, tapi feeling gue bakal 2 part karena kita bakal bahas lumayan banyak. Yang pertama kita bahas dulu launchingnya Ducati. Kemarin Pecco dan Enea Bastianini akhirnya launching livery mereka. Ya sebenarnya sesuai ekspektasi dan prediksi gue sih, karena memang mereka nggak pernah keluarin teaser. Ini yang berbeda antara Gresini, sorry to say ABR, dengan Ducati. Jadi kemarin ada yang bilang, tapi kan Ducati juga nggak beda sama Gresini, sama aja, nggak berubah liverynya. Ya emang, cuman bedanya adalah Ducati nggak kasih teaser yang aneh-aneh, nggak kasih seolah-olah, oh ini bakal ada yang berubah, nggak ada. Coba kalian bedakan sama Gresini yang teasernya nggak habis-habis. Gue tuh sampai ekspektasi ini karena teasernya nggak habis-habis, kira-kira apa yang berubah sih, ternyata nggak ada yang berubah. Banter, cuman ya sponsor yang kayak APK itu yang numpuk di bawah. Di firing utamanya malah kosong kayak Videotron yang di take down. Jadinya ya emang gak ada yang aneh sih sama liverynya Ducati yang emang gak berubah. Yang berubah cuman soal plat warna nomornya Enea Bastianini yang biasanya pakai warna pinky, sekarang warna putih. Gua nggak tahu apa filosofinya karena dia nggak bahas juga. Tapi yang pasti dia cuma bilang kayak gini, saya tahun lalu itu gagal mengeluarkan potensi saya untuk menunjukkannya di performa saya karena saya punya cedera yang panjang dan lama dan banyak. Jadinya tahun ini ingin saya manfaatkan untuk memperlihatkan potensi saya. Saya ingin bersaing untuk posisi gelar juara dunia, catat itu, dan saya ingin bertahan di sini. Which is dia ingin pertahankan seat dia. Meskipun gosip berhembus sepoi-sepoi, dia sudah mulai ketuk pintunya KTM, dia sudah mulai ketuk pintunya Aprilia. Semua siap-siap. Tetapi memang pilihan terbaiknya adalah dia bertahan di Ducati. Kenapa? Karena Ducati gimana pun caranya konsesi untuk membungkam pabrikan ini tetap adalah motor terbaik di track. So far, kita nggak tahu musim ini ya. Kenapa gue bilang nggak tahu? Karena bannya udah dibatasi, pengembangan aeronya udah dibatasi, wildcardnya udah dihapus, pokoknya serba dibungkam. Jadi ya kita lihatlah, apakah di pertengahan musim nanti para saingannya Ducati bisa berkembang lebih baik daripada Ducati yang emang nggak bisa lagi berkembang? Papi Perigigi itu bilangnya kayak gini, pada dasarnya adalah kita sudah nggak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di musim ini. Kenapa? Karena kita nggak punya space untuk memperbaiki diri. Sudah ban dikurangi, aero dibatasi, wildcard nggak ada. Jadinya emang secara umum adalah kita harus membuat mesin ini fix di awal musim, udah nggak bisa lagi. Karena kan engine freeze satu. Aerodinamis juga harus sudah fix sejak awal musim. Karena di tengah musim udah nggak bisa diganti-ganti. Ya mungkin bisa diganti tapi cuma sekali kalau nggak salah untuk Ducati. Jadinya emang nggak bisa kemana-mana. Jadinya Papi Perigigi bilang, terus terang saya harus akui bahwa kemarin di tes Valencia itu bukan aslinya Desmo GP24. Kenapa? Karena menurut saya tes Valencia itu nggak terlalu penting. Sebenarnya bukan karena saya meremehkan tes Valencia, enggak. Tetapi karena kan kami baru habis tutup Jordan. Jadi para kru dan para rider itu capeknya masih nyisa. Karena kan mereka di hari sebelumnya kan perayaan. Jadi memang udah ada yang masih setengah-setengah mabuk, masih sakit kepala dan segala macam. Jadi memang mereka nggak maksimal. Jadi yang turun di Valencia itu kemarin cuman mesinnya, itu pun cuman powernya yang diutak-atik. Jadi Papi Perigigi sudah wanti-wanti, tahun ini kami ingin berevolusi dengan power mesin. Jadi lu udah bayangin, Desmo itu powernya udah gede, tahun ini bakal digedein lagi. Jadi harus ada aerodinamis yang mengimbangi. Nah ini soal aerodinamis. Jadi Papi Perigigi bilang gini, untuk launching saat ini ya kita masih pakai fairing lama. Tetapi di Sepang tes nanti kalian bisa berekspektasi bahwa kami akan muncul dengan fairing baru dengan aerodinamis baru. Kenapa? Karena kami mengembangkan mesin yang lebih powerful. Jadi harus diimbangi sama aerodinamis. Dan karena konsesi baru tidak mengizinkan kami mengembangkan aerodinamis lebih lanjut, maka sejak awal musim kami akan pakai aerodinamis yang bisa dibilang jauh berbeda daripada musim sebelumnya. Jadi si Enea tuh bilang, saya sih ekspektasinya memang gak aneh kalau muncul aerodinamis yang baru. Kenapa? Karena dengan gigi dalinya gak ada yang bisa ditebak.
karena ini orang cerdas. Jadi kami hanya percaya pada gigi darinya. Apapun yang dia kembangkan dan apapun yang dia ingin kami coba, itu kami lakukan. Jadi musim ini Ducati pabrikan bakal lebih powerful dengan aerodinamis yang lebih wah. Gua nggak tahu apakah wahnya ini akan mengimbangi Aprilia punya wah. Karena feeling gua Aprilia juga bakal punya aerodinamis yang wah di Sepang. Tapi kita lihatlah nanti. Nah, si Pecco sendiri itu bilangnya kayak gini. Ya, saya sih nggak neko-neko. Sebenarnya kemarin di tes Valencia, saya sudah menguji jeroan Desmo GP 24. Karena memang Papi Peri Gigi bilang, Pecco suka sama ini motor. Jadi, Pecco juga bilang, iya saya suka memang motor yang baru. Kenapa? Karena dia sedikit lebih baik dari Desmo GP 23 yang memang sebenarnya udah bagus, tetapi ada beberapa bagian yang memang kita perlu menyesuaikan, kita perlu adjust. Kenapa? Karena kalau enggak itu akan jadi kelemahan. Nah, sementara di Desmo GP 24 ini lebih powerful, tetapi perilakunya, smoothnya itu tetap di smoothnya GP 23. Karena menurutnya Pecco, Desmo GP 23 itu smoothnya lebih enak dipakai. Jadi dia bilang perilakunya mirip Desmo GP 23 tetapi ini lebih powerful. Jadi nanti kita lihat dengan fairing baru, aerodinamis baru, apakah ini fully akan lebih baik sepenuhnya daripada Desmo GP 23 yang akan dipakai oleh Marc Marquez. Jadi Pecco bilang, ya target saya sih nggak neko-neko. Terutama karena kita ini kan konsesi, jadi ada kemungkinan besar para pesaing kami akan jauh lebih baik di tengah musim. Karena kami bannya udah dibatasi, karena kami udah nggak bisa ngetes terlalu banyak, ada kemungkinan para saingan kami justru lebih baik di tengah musim. Karena ini kan bicaranya gue agak-agak ingat sama Bebe Vale sih. Ingat nggak Bebe Vale waktu dulu-dulu yang dia bilang, ya kami memang baik di awal musim, tapi di tengah musim para rival kami ternyata berhasil memperbaiki diri. Nah ini yang dikatakan oleh Pecco. Ya kita nggak tahu di tengah musim nanti akan seperti apa rival kami, karena faktanya kami punya konsesi dan mereka itu punya ruang untuk mengembangkan motor dan mesin dan segala macamnya itu lebih besar daripada kami. Jadi so far ya target saya adalah ingin mengulangi kesuksesan di tahun lalu untuk cetak hat-trick Jordan. Semoga gue salah bahwa memang lagi OTW. Gue tahu ini pasti gimana caranya supaya justru Jordan Malin Kundang yang bisa bersaing untuk Jordan, atau justru si Marquez yang VS Marco Base untuk rebutan posisi 2. Kita nggak tahu. Kenapa gue bilang rebutan posisi 2? Karena si Pecco bakal gapnya lebih jauh daripada 2 di belakangnya dia. Oke, semoga gue salah. Jadi si Pecco ini kan kontraknya bakal habis tahun ini nih. Berarti mestinya dia perpanjangan untuk mulai tahun depan. Nah, dia ditanya, apa kabar perpanjangan lo? Jadi dia bilang, ya setahu saya sekarang lagi negosiasi nih manajer saya. Saya sendiri nggak tahu pasti. Inginnya kedua belah pihak adalah kita tetap bersama-sama. Inginnya perpanjangan. Tetapi ya entahlah, kita nggak tahu. Gue suka dengan caranya Pecco yang nggak terlalu pede soal dia bakal diperpanjang apa enggak. Kenapa? Karena gue sih berhembus sepoi-sepoi, rajal minta naik gaji. Dia minta naik gaji. Ya wajar lah, 2 kali Jordan, bener nggak sih? Gue juga minta naik gaji. Sepedit-peditnya pabrikan ini, kan udah gue bilang, Ducati itu adalah pabrikan paling pedit untuk rider. Jadi mereka pedit banget kalau gaji rider. Jadi wajar dia minta naik gaji. Lu bayangin aja papa kembar yang gak pernah Jordan sama sekali, itu gajinya sampai 6 juta euro. Lu bayangin si Pecco gajinya jauh di bawahnya papa kembar, yang padahal dia udah 2 kali Jordan. Jadi wajar dia minta naik gaji. Cuman gua gak tahu apakah bakal disetujui atau enggak. Tapi Papi Peri Gigi udah bilang. Jadi dia bilang gini, pada dasarnya adalah Pecco bagi saya itu adalah, gua lupa dia, lu kan tahu tuh anggur tuh kan banyak macam tuh kalau di Eropa, gue nggak ngerti nama-nama anggur lah. Pokoknya dia bilang, bagi saya Pecco ini adalah anggur apa gitu yang merupakan anggur favorit kesayangan saya. Jadi tujuan saya adalah gimana caranya bisa menyelesaikan negosiasi perpanjangan ini sebelum musim dimulai dan harus selesai. Jadi dia memastikan bahwa Pecco bakal perpanjang. Kayaknya negosiasi gaji itu nggak bakal dipersulit. Meskipun ya memang Ducati dikenal dengan paling pedit se-track lah itu. Pedit banget kalau gaji rider. Tapi karena udah 2 kali Jordan dan dia dapat target baru, jangan salah. Pecco punya target baru untuk musim ini.
Jurdunnya harus lebih cepat daripada Valencia. Jadi harus tutup Jurdun lebih cepat. Kan selama ini 2 kali Jurdun ini itu kan Jurdunnya diawetin tuh sampai Valencia. Karena memang skenarionya harus begitu dari DPRD tingkat pusat. Nah, Ducati ini kasih target nih sama Pecco. Bisa nggak lu tutup Jurdunnya lebih cepat daripada Valencia? Sebenarnya agak-agak pesimis sih gue. Kenapa? Karena itu artinya lu melawan skenario DPRD tingkat pusat. Tapi kembali lagi tadi gue bilang semoga gue salah bahwa Marc Marquez dan Bes itu akan rebutan posisi 2. Kenapa? Karena Pecco gapnya sudah nggak terkejar. Itu artinya dia akan tutup Jurdun lebih cepat. Tapi semoga gue salah. Nah, ngomongin soal Marc Marquez dan Bes. Jadi kan kemarin di podcast terakhir kemarin kan kalian udah dengar bahwa gue bilang Bes ini sedang ancang-ancang untuk pindah ke pabrikan lain juga. Bukan cuma Jorge Martin. Kenapa? Karena memang sedukung-dukungnya Papi Peri Gigi Dalinya ke dia, tetap Domenicali, CEO-nya Ducati itu bilang, kami ingin adil sama seluruh rider. Jadi siapa yang akan mengambil alih seatnya Enea Bastianini itu ditentukan oleh klasemen. Kalau faktanya nanti Marc Marquez itu ternyata finish lebih baik daripada Marco Bes, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, ya dia berhak untuk seatnya Enea Bastianini. Nggak bisa nggak, karena saya mau main fair. Nah, Papi Peri Gigi sendiri kan udah gue bilang kemarin bahwa dia ini adalah penganut pengkaderan. Sila pertamanya adalah pengkaderan. Jadi ketika dibilang ini kayaknya para rider kalau nggak dapat seatnya Enea Bastianini bakal hengkang ke pabrikan lain termasuk Marc Marquez. Tahu nggak Papi Peri Gigi bilang apa? Ya silakan. Ya gampang, dia sisa rekrut rider baru. Jadi dia bilang gini, bagi saya nilai paling penting di Ducati itu adalah kerendahan hati. Jadi lu nggak bisa ngancem-ngancem. Kapan lu ngancem itu dianggap nyombong. Itulah kenapa gue bilang Enea Bastianini itu sebenarnya hampir pasti terdepak. Hampir pasti terdepak. Gosip rumor sepoi-sepoi kemarin kan karena dia punya sponsor di belakang dia, makanya dia bertahan untuk musim ini. Kalau enggak udah terdepak dia sama Jorge Martin. Sorry to say, gue harus jujur. Cuman masalahnya adalah Jorge Martin juga songong, lebih songong malah daripada Enea. Jadi ya udahlah Enea aja yang di situ. Bener gak sih? Jadi Papi Peri Gigi bilang, bagi saya yang utama itu adalah Pecco Bagnaia, karena bagi saya dia itu adalah anggur terfavorit saya. Saya suka banget sama ini anggur. Sementara bagi saya Jorge Martin itu adalah anggur apa gitu ya, gue nggak tahu, anggur di Italia lah, yang berkilau, yang indah, yang cantik, yang menggoda. Sementara Marco Bes itu memang karakternya agak-agak mirip dengan anggur yang Jorge Martin itu. Tapi bagi saya dia itu lebih ke anggur mana gitu. Gua nggak ngerti lah. Pokoknya anggur. Misalnya si Pecco anggur A. Nah si Martin anggur B. Nah sementara Marco Bes itu karakteristiknya emang rada-rada mirip dengan anggur B yang mirip Jorge Martin. Tetapi bagi saya dia itu lebih ke anggur C. Gua nggak tahu itu mereknya apa lagi. Yang sering memberi kejutan di saat-saat tertentu. Jadi bagi saya mereka ini adalah anak-anak muda yang potensial. Tetapi filosofinya adalah kalau memang nanti kenapa-kenapa ya sudah saya rekrut lagi rider baru, rider muda, susah amat. Karena dia ini pengadut pengkaderan. Lu nggak bisa neko-neko sama dia. Nah ngomongin soal perpanjangannya Pecco, which is melibatkan VR46 Rider Management, ternyata Uchiho juga sedang nego perpanjangan kontrak VR46 ke Ducati. Karena kan bakal habis tahun ini. Jadi 2025 harusnya mereka kontrak pabrikan baru. Nah ini nih yang jadi, sorry tuh saya kalau gue bilang bau-baunya agak-agak santan instan si Malakama. Kenapa? Si Uchiho itu bilangnya kemarin pas launching itu dia bilang kayak gini. Iya benar, kami memang sedang dalam negosiasi dengan Ducati dan saya ekspektasinya itu sudah ada kesepakatan, sudah segel kontrak itu dalam waktu 10 hingga 15 hari ke depan. Jadi emang sepertinya Uchiho itu pengen curi start dalam tanda kutip duluan biar nggak keduluan sama Yamaha ditagih. Jadinya gini, ada kemungkinan Marco Bes juga masuk dalam kesepakatan kontrak dengan Ducati. Seperti Marco Bes ada peluang masuk kesepakatan kontrak dengan Yamaha.
Gua ngerti banyak FBR yang bilang, tapi kan kalau mau dibandingkan santan instannya itu kan nggak ngaruh. Karena selama ini kan Yamaha perlakuannya ke Vale nggak sebagus yang diharapkan. Gini, kita main jujur aja. Vale dengan VR46 itu nggak bisa dicampur. Kenapa? Karena Vale, lu harus jujur. Vale itu memang dilahirkan oleh Honda. Tetapi dia dibesarkan oleh Yamaha. Lu nggak bisa ngeles soal yang satu itu, sorry to say. Dan itulah kenapa BB Vale itu loyal banget sama Yamaha. Itulah kenapa even timnya itu adalah pabrikan Ducati, dia tetap jadi brand ambasadornya Yamaha. Sejelek apapun treatment Yamaha ke Vale di akhir-akhir karirnya, tetapi fakta bahwa mereka mensuplai motor gila-gilaan untuk VR46 Academy selama 10 tahun terakhir, itu lu nggak bisa bohong. Kita mundur time frame-nya. Ketika dulu belum ada rider VR46 yang membalap di MotoGP, mereka masih berkutat di Moto3 dan Moto2, itu para rider Academy itu udah dapat R1 semua buat latihan. Motornya di range itu Yamaha semua. Bahkan waktu itu ketika Morbidelli jadi ridernya Honda, masih ingat dia membalap untuk Mark VDS kemarin? Itu kontraknya eksklusif bahwa dia kalau latihan di range itu pakai Yamaha. Sama dengan Pecco ketika pertama kali masuk di Pramac, itu kontraknya eksklusif bahwa dia kalau latihan itu pakai Yamaha. Saking fullnya support dari Yamaha untuk VR46 Academy. Lu mau gabungin karmanya BB Vale dengan karmanya VR46 nggak bisa. Kenapa? Karena kalau karmanya itu VR46 digabungin sama BB Vale bakal tanggung karma jauh lebih banyak. Karena nggak sebanding. Kenapa? Karena Yamaha itu memberi supply kepada VR46 itu semata-mata karena mereka itu sangat menghargai Valentino Rossi. Dan setelah itu Valentino Rossi mulai nih berkembang, ujung-ujungnya oke, kemarin mereka mau gabung ke Yamaha tapi ditolak. Kalian mau anggap itu santan instan, nggak sebanding Kak dengan 10 tahunnya mereka supply Yamaha. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih supply Yamaha ke VR46, sorry. Jadinya penolakan kemarin ketika mereka mau gabung gara-gara ada Petronas, itu impas dengan Yamaha ditinggal oleh RNF. Impas dong, bener, sudah ditinggal membapuk pula. Jadi impas dong Yamaha sama VR46 Racing Team. BB Vale dengan Yamaha kasih dia jurdun sekian banyak, kasih dia support kepercayaan sebegitu besar, bahkan mereka masih tetap support VR46 meskipun para ridernya Academy ini berkutat di Ducati. Di Motorrange mereka masih pakai Yamaha Kak, sorry to say. Jadi memang nggak bisa digabung-gabungin. Dan Yamaha itu nagih santan instannya itu tahun 2025. Lu nggak tahu gimana ceritanya, lu mesti gabung ke sini. Kenapa? Karena kemarin kita nggak kasih lu kontrak karena kita kadung janji perpanjangan kontrak ke Petronas. Udah kadung janji perpanjangan kontrak, jadi Lin Jarvis, Papi Perilin itu nggak bisa ngeles lagi. Jadi meskipun ada VR46 pada akhirnya mau gabung, tapi dia udah terlanjur buang kata sama Dato R bahwa dia mempersiapkan perpanjangan kontraknya Petronas. Dan Dato R dulu kan masih zaman songong-songongnya dia tuh. Dia bilang sama Valentino Rossi, sorry, gua yang bakal ambil itu slot. Akhirnya VR46 ujungnya ya ke Ducati. Kan udah gue bilang Yamaha itu pedit sama tim satelitnya. Jadi memang Lin Jarvis sudah bilang kemarin, kami tidak bisa menyediakan motor untuk 2 tim satelit. Itulah kenapa kami lebih memilih Petronas, karena kami sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Petronas. Ujung-ujungnya kan kena santan instan, Petronasnya kabur. Udah ditinggal kabur membapuk pula. Dato R apa kabar? Dia juga bayar santan instan, songong-songongnya sama Valentino Rossi, ujungnya timnya bubar. Karena tim di MotoGP itu nggak makan songong, makannya duit. Jadi semuanya udah impas. BB Vale sama Yamaha juga udah impas. Nah sisa VR46. Nah buat yang ngeles, jadi gimana dong mestinya? Kalau gue jadi VR46, ya gue tetap gabung ke Yamaha. Nggak bisa enggak. Setahun aja. Jadi review per tahun. Kalau selama setahun itu, karena kan nggak mungkin ridernya nggak maksimal untuk balapan. Bila setahun itu hingga lewat tengah musim ternyata performa motor mereka tetap bapuk, berhak untuk lepas dari Yamaha. Sebenarnya,
Kalau gua, karena kan yang penting gua bayar nih santan instan gua. Bener nggak sih? Tetapi ya itu juga bukan tanpa resiko, karena akan sulit bagi VR46 untuk pindah dari Yamaha balik lagi ke Ducati. Itu akan sulit. Akan sulit. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan image-nya VR46. Ini akan jadi aromanya ala-ala Malin Kundang lagi. ABR bisa bikin itu jadi ala-ala Malin Kundang. Kenapa? Karena begitu dapat motornya jelek, mereka pindah. Tapi kan esensinya adalah mereka bayar santan instannya. Kenapa? Karena kalau mau ngeles, itu ujung-ujungnya akan jadi bunga. Dan kalau udah jadi bunga, itu pedis bayarnya, Kak. Sorry tuh gue harus jujur. Makin lama dibayar, makin pedis bunganya. Jadi, gue ngerti bahwa sponsor sepertinya memveto keinginan Yamaha untuk menarik VR46 bergabung dengan mereka. Karena kan sponsor ini kan kontraknya rata-rata 2 tahun, Pertamina malah 3 tahun. Jadi, kalau mereka cuman di Ducati selama 1 tahun, tahun 2025 mereka pindah ke Yamaha dan seterusnya, itu ada resiko investasinya jadi boncos. Kenapa? Karena ada risiko bahwa rider VR46 di atas Yamaha itu bakal main gaple di belakang. Ya percuma dong gue bayar sponsor mahal-mahal, bener nggak? Udah kadung 3 tahun pula, udah kadung 2 tahun pula, bener nggak sih? Jadi memang haknya sponsor untuk memveto pabrikannya. Jadi wajar Uchiyo itu curi start untuk perpanjangan kontrak dengan Ducati. Ada kemungkinan sponsor yang mendesak dia ketika launching. Gua tahu bahwa itu hak vetonya sponsor. Kalau kalian lihat launchingnya mereka, yang jauh lebih rapi daripada Gresini punya, itu sponsor utamanya itu ada 3. Itu di fairing utama. Di bawahnya yang agak kecilan dikit itu ada 2. Jadi kalian bisa tahu dengan space sebesar itu berarti mereka nggak bayar murah. Bayarnya mahal kalau space-nya gede begitu. Jadi mereka punya hak untuk memveto. Itu wajar. Nah, gue cuma berharap semoga santan instannya itu ditagih setelah 2025. Kenapa? Karena kalau ditagih tahun ini, BES bakal kena imbasnya. Dan gua tahu ini anak baik banget, gua nggak mau dia kena imbasnya, seriously. Justru kalau Bebe Vale tersangkut itu bakal lebih pedes. Kenapa? Karena kalian bisa lihat anaknya, Baby Gioletta, itu yang baru 2 tahun, itu kan udah bisa naik motor. Anak bayi 2 tahun udah bisa naik motor. Dan motornya itu motor apa? Yamaha. Jadi kalau sampai Bebe Vale juga harus bayar, itu bakal pedis. Dan gua ngarep mudah-mudahan Bebe Vale nggak perlu kena. Kenapa? Karena gini, Uchiyo itu adalah penanggung jawab sepenuhnya VR46 manajemen. Dia wakil kepala sekolah. Kenapa? Karena Bebe Vale kan sibuk balapan. Dia balapan mobil. Jadi, kalau Bebe Vale mau veto keputusannya Uchiyo itu harus dengan alasan masuk akal. Dan alasannya Uchiyo kali ini itu masuk akal. Nggak bisa Vale, kita nggak bisa pindah ke Yamaha. Kenapa? Karena sponsor udah bayar mahal ke kita. Sponsor memveto. Kenapa? Karena mereka udah bayar 2 tahun. Kalau tahun depan kita pindah ke Yamaha, jelas mereka nggak setuju. Dan ini yang mereka minta. Ya memang Bebe Vale nggak bisa veto. Itulah kenapa gue bilang, semoga bukan Bebe Vale yang bayar, tetapi Uchiyo bersama VR46. Dan semoga nggak perlu dibayar sebelum tahun 2025. Kenapa? Karena gue nggak mau BES kena. Kasihan ini anak kalau dia yang kena. Gue pengen dia keluar dulu dari VR46 Racing Team, oke? Baru terserah Uchiyo mau bayar model apa, terserah. Kenapa? Karena Uchiyo adalah pemutusnya sebenarnya. Karena dia itu memang lebih dekat dengan Papi Peri Gigi daripada Papi Peri Lin Jarvis. Dan cara ini dia pakai yang sneaky ini itu karena memang dia kebetulan juga lagi nego perpanjangannya Peko Bagnaia. Sekalian juga sponsornya minta, bener nggak? Sebenarnya alasan Uchiyo banyak dan kuat. Tetapi bagaimanapun Yamaha nagihnya 2025 Kak, nggak bisa. Jadi gua ngarepnya ini dibayar setelah tahun 2025. Gua ngarepnya gitu. Lin Jarvis nggak bisa veto langsung ke Uchiyo. Dia pasti nelponnya ke Valentino Rossi. Bebe Vale bilang, oh sorry, gue nggak bisa veto. Kenapa? Karena sponsor yang udah ngomong sama Uchiyo nggak mau. Dan Uchiyo itu adalah pemutus. Kalau argumennya nggak bagus, saya nggak bisa veto. Beda cerita dengan kemarin di Gian Antonio. Beda cerita. Kalian masih ingat Uchiyo itu kekeh untuk pakai Fermin Aluguer. Meskipun filosofinya seorang Valentino Rossi adalah KTPI diutamakan.
Tetapi Uchiho itu sampai rela menunggu sponsor nego sama Aldegar. Saking dia nggak maunya sama Di Gia. Itulah kenapa akhirnya Bebe Vale turun tangan, di veto. Lu nunggu terlalu lama, ujung-ujungnya juga gagal negonya. Fermin Aldegar nggak mau dilepas sama timnya di Moto2. Ya sih ini Di Gia aja, karena memang seharusnya Di Gia, karena VR46 nggak ada pilihan lain. Jadi kalau ada yang bilang sponsor punya syarat untuk rekrut Di Gia, enggak. Karena memang sebenarnya nggak ada pilihan lain selain Di Gia. Dan Bebe Vale intervensi itu ke Uchiho. Jadi Uchiho kan kemarin sempat bilang, ya sebenarnya kami itu pengennya rider muda yang meskipun bukan dari Rider Academy, sebenarnya sih gue nggak masalah kalau bukan dari Rider Academy, tapi ini bukan KTPI. Dan itu yang Bebe Vale veto. No. Gua oke kalau bukan dari Rider Academy, tetapi tolong KTPI. Itulah kenapa dia veto untuk Di Gia masuk. Ya mungkin memang ada sponsor juga yang nyaranin gimana kalau Di Gia masuk, tetapi memang Bebe Vale udah ngincar. Kalau kalian ngintil gua lama, kalian udah tahu bahwa Bebe Vale emang ngincarnya Di Gia. Bebe Vale maunya Di Gia, tetapi Uchiho itu pengennya Aldegar. Itulah kenapa Bebe Vale bilang, oke, gua kasih lu kesempatan, lu nego sama dia, lu tungguin itu. Ujung-ujungnya kan gagal. Dan Bebe Vale masuk veto, Di Gia, nggak bisa nggak, harus Di Gia. Ya udah, akhirnya Di Gia. Baru bisa seperti itu, harus masuk akal. Itulah kenapa Uchiho bilang, ya sebenarnya saya pengennya sih rider muda seperti Fermin Aldegar atau ya rider muda yang lain lah. Tetapi pemutus akhirnya itu adalah Valentino Rossi. Ya iya, Bebe Vale emang udah veto, nggak bisa lo ambil KTPS, sementara ada KTPI di sini. Nah, kalau soal pabrikan ini agak-agak jelimet emang, karena ini perkaranya sponsor. Lu punya tanggung jawab sama sponsor. Jadi ya harap-harapnya aja semoga dibayarnya, ditagihnya dan dibayarnya itu setelah 2025 ketika BES udah nggak di VR46 Rider Academy. Nah, sekarang kita bahas soal launchingnya VR46 yang Indonesia itu semacam jadi perhatian, sempat dibahas loh di media Italia sore itu saya, gara-gara sponsor itu bawa rombongan influencer 120 orang, itu sampai dibahas loh. 120 orang. Gue nggak ngerti juga tujuannya apa, apakah ini untuk marketing atau gimana, tetapi memang gue ngerti. Uchiho bilangnya gini, saya ingin memperkenalkan Tafulia kepada dunia luar. Jadi memang cocok bahwa Pertamina bawa influencer 120 orang termasuk Sultan Andara. Karena itu penting untuk memperkenalkan ini loh Tafulia kepada Indonesia. Fanbase terbesarnya Valentino Rossi di dunia. Sorry itu saya harus diakui iya. Itulah kenapa Uchiho bilang, kami ingin memperkenalkan Tafulia kepada dunia luar yang memang harus diakui itu semakin sulit ketika Valentino Rossi pensiun. Jadi kalau mau memperkenalkan Tafulia ke dunia luar dengan nama Valentino Rossi, maka memanfaatkan dalam tanda kutip fanbase-nya di Indonesia itu adalah salah satu cara yang moncer. Itulah kenapa mereka bawa influencer yang gue sendiri nggak yakin apakah mereka tahu soal MotoGP atau enggak. Termasuk Sultan Andara, gue tahunya itu dia cuma tahu K-pop dan segala macam. Gue nggak yakin dia tahu soal MotoGP. Tapi karena dia adalah influencer yang paling berpengaruh di Indonesia, itulah kenapa dia dihadirkan di Riccione di launching tim VR46. Intinya adalah untuk memperkenalkan Tafulia kepada fanbase di luar fans MotoGP. Jadi Bebe Vale bilang, iya di Indonesia itu passionnya MotoGP itu luar biasa. Orang di sana semua pakai motor. Dan motornya kalau nggak ada warna kuningnya pasti ada nomor 46-nya di sana. Ya bener juga. Kemarin gue terakhir kan Morowali. Kan kalian tahu di Morowali itu kan daerah tambang. Dan sore itu saya gajinya para pekerja tambang itu nggak sedikit. Dan mereka itu rata-rata pakai motor yang cc-nya gede-gede. Dan pasti ada nomornya 46. Entah itu di motornya, entah itu di helmnya. Pasti ada stikernya, meskipun gue nggak yakin mereka ngerti Valentino Rossi udah pensiun, meskipun gue yakin mereka nggak terlalu mengikuti MotoGP, karena memang Valentino Rossi udah nggak balap di MotoGP, tapi mereka selalu pakai stiker itu. Itulah kenapa gue setuju sama Pedro Acosta bilang, lu tanya sama orang di jalan, tahu nggak Valentino Rossi? Ya tahu. Itulah kenapa Bebe Vale bilang, saya sangat menghargai fans di Indonesia.
Kalau kalian mundur lagi ke podcast terakhir, itu Valentino Rossi punya bisnis baru bernama VR46 Agency yang membawahi bukan cuma VR46 Rider Management, tetapi juga VR46 Non-Rider Management plus marketingnya, plus merchandise. Jadi semoga gua salah, sedikit lagi kita akan dengar bahwa VR46 akan buka official store di Indonesia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomongin soal liverynya. Nah, ini. Sebenarnya gue tuh bukan mau merendahkan Aldo Drudy. Aldo Drudy ini adalah desainer langganannya Valentino Rossi sejak dia berkarir lama banget. Dan biasanya desainnya tuh selalu bagus. Cuman gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia suka nggak jelas dengan desainnya. Sorry tuh sih. Kalian masih ingat dengan helmnya Bebe Vale ketika tahun terakhir sebelum dia pensiun? Itu helmnya nggak jauh beda dengan helm dia tahun sebelumnya, cuman pakai gradasi doang. Jadi seolah-olah, sorry itu saya kalau gue bilang agak-agak males sih. Rada-rada males gitu. Maksudnya kenapa dipakai desain lama terus dirubah pakai gradasi? Why? Pakai yang baru, kayak desain baru, kenapa enggak? Gitu loh. Padahal desainnya para rider academy yang lain itu keren-keren. Makanya gue itu waktu Bebe Vale di Petronas pakai helm yang gradasi begitu, gue tuh sampai ada feeling ini kayaknya tahun terakhirnya dia. Kenapa? Karena gradasi itu secara otomatis lo akan mikir degradasi. Itulah kenapa gue suka kuningnya, liverynya. Gue suka kuningnya. Itu adalah kuning yang lu lihat dari Monas pakai sedotan pun lu kelihatan itu motor bener. Cuman harus pakai gradasi apa ya? Gue setuju sama yang bilang bahwa kenapa nggak kuning semua aja sih? Ala-ala Gracie Vale punya livery. Masih ingat tahun terakhirnya Bebe Vale terus para VR46 Racing Team itu pakai livery khusus Gracie Vale. Nah gue suka itu, meskipun kuningnya gue lebih suka yang ini. Tapi itu lebih keren daripada yang sekarang. Desain grafisnya, sorry to say. Kenapa? Karena gue nggak suka yang namanya gradasi. Lebih mending lu kasih pembatas yang jelas antara putih dengan kuning daripada lu bikin gradasi nggak jelas kayak gitu. Ini adalah bahan, sorry to say, memang olok-olokannya ABR di Spanyol sih. Para fans Spanyol itu bilang, liverynya VR46 itu adalah livery terjelek yang launching minggu ini. Harus gua akui. Harus gua akui kalau dari segi grafis, Trackhouse punya lebih bagus. Sorry to say. Memang sesuai ekspektasi bahwa mereka pakai benderanya Amerika, tetapi grafisnya bagus. Paling enggak ada kerja lah desainernya ya. Tapi harus gue akui, desain grafisnya VR46 itu, aduh, gue masih memaafkan warna putihnya, gue masih maafkan, tapi gradasinya itu beneran gue nggak suka. Dan gue harus akui, gue setuju sama ABR di Spanyol yang bilang ini adalah kolaborasi terjelek antara Valentino Rossi dengan Rudy. Liverynya tuh jelek. Cuman ini udah terlanjur launching ya. Sponsor bisa veto nggak sih itu sih? Bosnya Enduro Pertamina. Bisa nggak itu di veto liverynya? Boleh nggak ya? Udah terlanjur launching tapi ya. Gue nggak tahu apakah Aldo Drudy bakal tersinggung. Maksud gue jangan pakai gradasi, karena gradasi itu secara nggak langsung gue akan mikir degradasi. Dan itu nggak terlalu bagus artinya. Jadi gue maaf, bisa nggak ya sponsor, boleh tanya nggak sama, yang nggak perlu Bebe Vale sih, tanya sama Uchiyo aja, bisa nggak dihapus itu gradasinya. Nggak apa-apa kuning putih, tapi nggak boleh pakai gradasi. I hate it. Gue nggak suka. Dan gue rasa semua fans Valentino Rossi itu nggak suka sama gradasinya. Gue tahu juga ada yang nggak suka sama putihnya. Gue setuju juga sama lu. Tapi kalau mau dibikin kuning semua, ya nggak ada kerja dong, Rudy. Bener nggak sih? Ya nggak ada kerja, mau bikin grafis apa? Cuma kuning polos gitu, bener nggak? Gue juga oke kalau memang nggak ada warna hitam di sana. Karena memang kalau warna hitam jadinya kuningnya nggak kelihatan, gelap kalau di track. Hitam itu bikin gelap, makanya dia pakai warna putih. It's okay. Cuman tolong jangan pakai gradasi. Jadi memang Aldo Drudy di launching itu bilang, saya sengaja pilih warna kuning ini karena ini adalah warna yang melekat pada Valentino Rossi ketika dia masih berkarir. Jadi sepanjang karirnya dia pakai kuning warna itu. Jadi emang kuning khasnya Valentino Rossi. Nah, ketika launching itu Bes bilang bahwa target dia adalah melakukan seperti tahun lalu tetapi lebih baik. Jadi kan tahun lalu dia finishnya 3 klasemen tuh, top 3. Dia pengen lebih baik.
dengan menang lebih sering. Nah, sementara Digia bilang, saya senang bergabung dengan tim ini karena menurut saya tim ini gila. Penuh dengan orang bersemangat dan mereka profesional. Jadi saya sejak awal itu merasa diterima di tim ini. Dan Valentino Rossi sendiri, karena memang kan Bebe Vale yang veto Uchiho untuk rekrut Digia, itu Bebe Vale sempat bilang ke Digia, kalau ada yang dibutuhkan minta sama dia langsung ke Vale. Jadi Digia merasa, oh memang saya bukan Rider Academy, jadi saya harus latihan sendiri. Dia nggak bisa gabung sama anak-anak Rider Academy di range. Tapi pada akhirnya pendekatannya harus sama, dan itu harus diaplikasikan di track. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa Digia, apakah bisa lebih baik daripada ketika dia di Grace ini, karena Digia sendiri bilang, saya ingin mengulang kesuksesan akhir musim tahun lalu ketika di Grace ini, tetapi dengan lebih baik. Jadi ya kita lihat dan nanti seperti apa. Oke, segini dulu podcast kita. Di part 2 nanti, artinya part 8, kita akan bahas soal Trackhouse, beban motor, Marc Marquez juga tetap, Dorna dan Argentina. Nanti kita lihat kalau ada tambahan lagi. Oke, see you next time guys. Bye-bye.